Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa minggu lalu pada persidangan, jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Saputra atau Ismail Marzuki dengan tuntutan 11 tahun dan juga 7 tahun terkait kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dan kali ini adalah pledoi atau pembelaan dari terdakwa kalau menurut saya ini adalah perlawanan atau perjuangan terakhir terdakwa terhadap tuntutan jaksa. Begini teman-teman, sebagaimana tuntutan jaksa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti, maka jaksa melakukan tuntutan. Dan ini adalah kesempatan terhadap terdakwa juga penasihat hukumnya untuk melakukan bantahan atau perlawanan terhadap tuntutan. Ini kesempatan terakhir teman-teman sebelum vonis. Dan apakah Nikita Mirzani sebagai terdakwa dengan penasihat hukumnya akan melakukan bantahan atau perlawanan? Adakah bukti-bukti baru yang mereka miliki dan bisa membantah tuntutan dari jaksa penuntut umum? Kita akan lihat nanti dari proses persidangan dengan pembacaan pledoi. Terkait dengan perlawanan terdakwa Nikita Mirzani dan usaha pembelaan hukum oleh penasihat hukumnya, ini sah teman-teman, sah, tertuang dalam KUHP pasal 182. Saya ingin membacakan pasal ini untuk Anda agar kita menjadikan sebagai edukasi. Langsung teman-teman Pasal 182 KUHP. Ayat 1A. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. B. Selanjutnya, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir. C. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Ayat 2. Jika acara tersebut pada ayat 1 telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya dengan memberikan alasannya. Ayat 3. Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Ayat 4.
musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Saya ulangi ini ya teman-teman ya. Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ayat 5. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Ayat 6. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil pemufakatan bulat, terkecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Putusan diambil dengan suara terbanyak. B. Jika ketentuan tersebut huruf A tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Ayat 7. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu, dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Ayat 8. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukumnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sudah clear, sudah lepas tanggung jawab saya untuk memberikan pemahaman kepada kita semua. Teman-teman, mari kita simak ya, kita simak penjelasan dari analisa pakar hukum, praktisi hukum ya, Prof. Imran ya. Kita dengarkan yuk langsung. Oke. Jadi begini, kalau kita baca dakwaan itu secara keseluruhan, kita baca dakwaan itu secara keseluruhan, sebenarnya sih peristiwanya itu ada di sana. Kita mulai dari paragraf 2 ya, kalau paragraf 3 lah kalau nggak salah ya. Itu sudah mulai tuh. Artinya si terdakwa ini sebenarnya kan dia melakukan review tuh. Review-review itu sebenarnya dia udah mulai tebar ancaman. Kalau kita baca dari sisi modus operandi ini, karena memang yang namanya pemerasan dengan menggunakan ancaman pencemaran nama baik maupun membuka rahasia ini kan ini merupakan modus nih. Kenapa saya sebut modus? Modus itu karena ada rangkaian peristiwanya di sana. Rangkaian peristiwa. Jadi kalau kita lihat pada paragraf 6 terutama pada paragraf Dr. O itu dengan korban. Di mana Dr. O itu sebelumnya itu menghubungi si korban nih. Nah, dalam percakapan itu artinya bahwa dia menyampaikan bahwa kaitannya dengan si NM ini kan dia melakukan review tuh, review. Lalu kemudian boleh si Dr. O ini kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Disampaikanlah oleh si O ini bahwa ya udah kamu sumpal aja, lu sumpal aja mulutnya. Kira-kira begitu percakapannya. Lalu kemudian dari situ si O ini lalu berkomunikasi lagi dengan NM. Komunikasi itulah yang menjadi titik tumpu terjadinya pemerasan ini. Dari situ mulailah terbangun skenario konkretnya. Skenario konkretnya itu diarahkanlah ini si korban ini untuk menghubungi yang namanya Mail. Jadi sebenarnya begini, si Mail itu dihubungi oleh si korban ini bukan atas inisiatif dari si korban sendiri, tapi itu berdasarkan arahan dari si Dr. O. Mr. O inilah yang kemudian mengarahkan. Kenapa dia arahkan? Karena itu merupakan bagian yang sudah diskenariokan. Ya sudah, karena memang
Artinya dia sampaikan begini, ya udah nanti kamu hubungi aja tuh. Menurut si apa namanya berdasarkan BAP itu bahwa si terdakwa ini kan disampaikanlah ke si O ini bahwa ya udah nanti bilanginlah itu ke si korban untuk kemudian si korban menghubungi aja staf saya. Nah, lalu kemudian diserahkanlah itu nomor teleponnya si siapa namanya si Mail ya, si Mail. Diserahkan nomor telepon si Mail, lalu kemudian dari situlah terbangun komunikasi. Dalam komunikasi antara si O, ya, antara si korban dengan si Mail itu, ada bahasa yang mengatakan begini, ya udah kalau nggak diserahkan uang hari ini, berarti ini kita akan speak up. Ada kata-kata itu, karena waktu itu kan terjadi penundaan tuh. Terjadi penundaan. Bahkan sebelumnya itu kalau kita baca percakapan itu secara keseluruhan, itu kan ada bahasa-bahasa yang sudah memang ditujukan kepada hal-hal yang bersifat pemerasan upaya pemerasan. Di antaranya tuh begini, saya ganggu lagi dia nih, barusan tadi saya senggol lagi dia. Ya, Artinya direview lagi. Jadi di review itu sebenarnya ditujukan untuk memberikan rasa takut. Secara psikologis itu memang diarahkan untuk menundukkan psikologi dari si korban ini. Konsekuensinya si korban ini sebenarnya ya itu ketika dia melakukan artinya dia mengiyakan apa yang dimintakan, dia itu sebenarnya under pressure, di bawah tekanan dia. Kalaupun tekanan itu tidak secara langsung disampaikan oleh si siapa namanya si NM, tapi melalui lah si eksekutornya ini si Mail. Karena ketika Mail itu berkomunikasi dengan korban, Mail itu sedang dituntun. Makanya kalau disebutkan bahwa itu kesepakatan, ya kesepakatan prinsip dari kesepakatan itu adalah satu, itu dia bersifat freedom of contract. Jadi semua orang itu, artinya orang yang melakukan kontrak itu, dia harus benar-benar bebas dari tekanan. Nah, harus bebas dari tekanan. Kalau misalkan dia di bawah tekanan, berarti dalam perdata itu sebenarnya itu kesepakatannya memang batal demi hukum. Kalau di pidana nggak disebut kesepakatan, tapi pemerasan namanya. Pemerasan dengan menggunakan ancaman. Nah, itulah pemerasan dengan ancaman. Jadi di pidana ini sebenarnya kita nggak bicara lagi kaitannya dengan kesepakatan. Nah, karena apa? Karena apa? Karena delik 369 itu kan kaitannya wah gini nih, unsur mungkin kurang lebihnya bukunya begini nih. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan ancaman membuka rahasia, ya, menggunakan ancaman dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia agar orang lain memberikan barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaannya atau menimbulkan utang atau memberikan utang ataukah menimbulkan piutang. Jadi sebenarnya unsur-unsur itu secara formil ya sebenarnya sudah terpenuhi kalau menurut saya sih. Orang ini dibawa ancaman. Pertama, yang kedua, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain kan sudah ada dana yang dikasihkan kan. Nah, secara melawan hukum itu adalah apa? Ya dengan cara dia memberikan ancaman kalau misalkan memang gak diserahkan uang hari ini, berarti ya sini kita ini akan speak up karena terjadi penundaan sebelumnya. Jadi unsur-unsur itu sih menurut saya sudah terpenuhi kalau 369 ini ya. Ini kita lagi diskusi ya, artinya kita ini lagi diskursus loh. Kita nggak lagi menjudge nih. Kita nggak lagi mendahului apa namanya putusan. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang akan terjadi hari ini? Adakah drama-drama yang akan muncul dalam persidangan? Mari kita saksikan bersama ya. Saya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya tidak memiliki dasar. Semua yang saya sampaikan adalah berdasarkan dari fakta, data, dan realita. Jika Anda tidak menerimanya, jika Anda ingin juga mempertanyakan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Yakinlah, pasti saya respon. Itu saja dari saya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Terima kasih. Bye.